Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Shalom semuanya, selamat malam. Malam hari ini kita mau ngadain podcast live dengan tema Bangkit Generasiku, spesial Sumpah Pemuda, dan kita ditemani oleh pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Joseph L. Timotius. Halo Joseph. Dan Iman Santosa. Hai, halo Iman. Hai Abir. Ya, mantap. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Yes, sehat? Sehat, Abir. Oke, baik. Sehat. Sebenarnya kita langsung mulai aja gitu ya, teman-teman, kakak-kakak semua. Hari ini kita kan mau ngomongin tentang generasi muda, bangkit generasiku. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada kakak-kakak, dan kakak-kakak mungkin bisa menjawabnya. Khususnya generasi sekarang. Menurut Kak Joseph, bagaimana peranan generasi muda untuk kebangunan rohani yang ada di bangsa ini? Silakan. Oke, Bir. Jadi menurut aku itu generasi muda itu sangat penting, sangat esensial untuk kebangunan rohani yang terjadi hari-hari ini. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan akan memakai generasi muda bukan lagi di garis belakang mengikuti senior-senior, tetapi di garis depan yang langsung terjun ke lapangan. Dan saya sangat percaya bahwa ini adalah waktunya generasi muda untuk bangkit. Bukan lagi kita diam-diam aja, kita santai-santai aja, tetapi kita harus bangkit, kita harus terlibat, terjun dalam pelayanan. Kita harus membuat kegerakan, kebangunan rohani di tempat-tempat kita. Mungkin ada teman-teman generasi muda yang masih sekolah, kita buat kebangunan rohani di sekolah kita. Mungkin masih ada yang kuliah, kita buat kebangunan rohani di kampus kita, dalam pekerjaan kita, di kantor kita, bahkan di keluarga kita. Dan ini waktunya kita untuk bangkit. Dan saya sangat percaya kalau kita generasi muda yang memimpin kegerakan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengadakan, Tuhan yang akan melakukan revival besar-besaran atas bangsa kita. Amin. Ya, setuju juga sih Kak Joseph, bahwa generasi muda yang akan bergerak untuk menjalankan atau melaksanakan kebangunan rohani ini. Bagaimana menurut Kak Iman peranan generasi muda untuk kebangunan rohani bangsa ini? Nah, peranan generasi muda untuk kebangunan di bangsa ini ya, beberapa tahun kemarin, sebelum tahun 2020, aku selalu diingatkan mengenai Yesaya 60 gitu, bahwa generasi muda saat ini harus jadi terang gitu, jadi dampak gitu. Nah, kita baca aja ya, Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, ini generasi muda saat ini harus bangkit jadi terang. Terang apa yang dipancarkan? Ya pastinya terang Kristus dipancarkan sama generasi lainnya. Misalkan sama temannya, sama sahabatnya, sama saudara-saudara. Jadi generasi muda saat ini perlu bangkit jadi terang gitu. Bukan generasi muda saat ini justru enak-enakan, tapi ini waktunya. This is for time to generasi muda rise, bangkit. Gitu Kak Abir. Ya, setuju. Ini waktunya ya untuk generasi muda untuk bangkit gitu. Iya, memimpin gerakan di bangsa ini. Benar. Setuju. Lalu Kak, ini kan tentu ada kesulitan atau hambatan untuk mencapai kebangkitan rohani ini, khususnya di generasi muda. Menurut Joseph, apa saja hambatan anak muda untuk melakukan kebangunan rohani ini? Silakan. Oke, menurut aku walaupun beberapa hari-hari ini ada beberapa kendala-kendala atau hambatan-hambatan bagi generasi muda untuk bangkit. Mungkin itu dengannya dunia modern ini, banyaknya pengaruh sosial media, dan juga anak-anak muda menjadi lebih pasif gitu. Dan itu merupakan salah satu kendala. Dan juga mungkin ada dosa-dosa yang merintangi mereka, yang menghalangi mereka untuk maju, untuk melayani Tuhan.
itu juga menjadi kendala gitu. Dan juga mungkin ada generasi muda yang merasa minder atau mungkin merasa nggak layak, kurang percaya diri, dan belum berani untuk maju melangkah. Iya, Itu juga iya. menjadi salah satu kendala bagi generasi muda untuk bangkit. Tapi aku percaya bahwa bersama Tuhan, Tuhan yang akan memampukan gitu. Apapun kendala yang ada, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan akan memakai kelemahan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dan aku sangat percaya bahwa apapun kendala yang generasi muda alami, mungkin ada yang mengalami masih kurang percaya diri atau masih terikat dalam dosa atau masih belum berani untuk bangkit dan masuk dalam terjun dalam pelayanan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Yang penting kalau kita bersedia, kita mau, kita menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, pasti Tuhan yang akan memampukan kita. Yes. Iya, berarti hambatannya itu hanya karena dosa gitu. Sehingga generasi ini sulit untuk bangkit. Bagaimana menurut Iman? Setuju sama yang dikatakan Kak Joseph gitu, bahwa ya hambatannya memang dosa gitu, dosa-dosa. Jadi dosa itu kadang mengintimidasi kita gitu. Saat generasi muda mau bangkit, nah dosa itu mengingatkan gitu, kayak mengintimidasi. Jadi iblis kan tahu sumber intimidasi gitu. Jadi kalau untuk generasi muda mau bangkit, pasti iblis selalu berusaha menggagalkannya dengan cara apa? Mengintimidasi. Kamu tidak layak, kamu udah berdosa. Siapakah kamu kok berani-beraninya kamu bangkit jadi terang? Siapakah kamu kok berani-beraninya kamu bangkit untuk kebangunan rohani? Kamu ini siapa? Kamu orang berdosa, kamu udah jatuh dalam dosa. Nggak mungkin kamu bisa kembali lagi bangkit gitu. Nah ini kadang intimidasi ini yang merusak generasi muda gitu sih. Itu Bir. Ya, setuju. Jadi menurut Joseph nih, bagaimana cara mereka untuk bangkit dari keterpurukan dosa itu? Generasi muda tuh untuk bangkit dari keterpurukan dosa, mereka harus pertama harus bertobat dulu. Mereka harus menyadari bahwa mereka hidup dalam dosa. Karena banyak kali generasi muda sekarang itu tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam dosa. Justru mereka menganggap itu fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu bukan dosa. Itu hal-hal yang lazim yang dilakukan oleh dunia. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita, walaupun kita berada di dunia, kita bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kita in the world, tapi kita not of the world. Jadi kita sadar bahwa generasi muda itu dipisahkan, kita itu berbeda dengan dunia ini, maka kita menyadari bahwa ada beberapa dosa yang kita masih lakukan. Nah, langkah kedua itu setelah kita menyadari bahwa kita Roma 3:23 kita berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan dengan pertama kita minta ampun, kita mengakui seluruh dosa kesalahan kita, terus kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, terus kita juga harus berbalik. Dalam pertobatan tuh ada yang namanya itu metanoia. Kita bukan hanya berubah 90 derajat atau 360 derajat kembali ke semuanya, tetapi 180 derajat. Atau kita meninggalkan kehidupan lama kita, dosa-dosa kita, masa lalu kita. Dan itu cuman hanya dapat dilakukan dengan kuasa Roh Kudus gitu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memampukan kita. Jadi generasi muda harus menyadari bahwa mereka berdosa, mereka bertobat, terus kembali hubungan dengan Tuhan. Gimana biar tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan? Di Mazmur 119 ayat 9 mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi setelah udah bertobat, tidak melakukan dosanya kembali, anak muda, generasi muda itu harus membangun hubungan dengan Tuhan, harus hidup dalam firman Tuhan. Maka kan seperti yang kita ketahui ada proses justification, sanctification, glorification. Kita harus menjalani proses sanctification, di mana generasi muda terus-menerus minta Tuhan untuk menguduskan hidupnya. Karena hidup kudus kan tuh bukan hanya setiap hari Minggu atau setahun sekali atau bukan pas bertobat, tetapi setiap hari kita terus minta ampun, kita terus minta Tuhan menguduskan kita. Maka saya sangat percaya bahwa generasi muda akan bangkit dari dosa, bangkit dari keterpurukan dosa. Itu aja sih dari aku, Bir. Oke, setuju. Dengan cara bertobat dan sadar dan minta ampun sama Tuhan dan bangkit, generasi muda ini akan lepas dari keterpurukan dosa. Setuju. Lalu bagaimana menurut Iman?
Aku Bagaimana cara setuju mereka ya untuk sama bangkit? yang dibilang sama Kak Joseph gitu, Ah, bahwa kita ya pertama memang harus kalau menurutku kita harus mengalami pemulihan dulu gitu, pemulihan dari segala dosa gitu. Kita harus beres dulu hati kita untuk mau bangkit gitu. Jadi kalau hati kita masih dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan maksudnya dosa-dosa yang mengintimidasi kita, kita harus mengalami pemulihan hati dulu gitu, supaya hati kita beres terlebih dahulu gitu, biar iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Setelah kita mengalami pemulihan hati, kita harus menyadari panggilan Tuhan untuk bangkit, terutama generasi muda saat ini untuk bangkit gitu. Kita harus sadar terhadap panggilan itu gitu. Jadi memang kita dipanggil untuk bangkit. Jadi apapun rintangan, apapun intimidasi, kalau kita udah menyadari panggilan, pasti kan ada komitmen itu. Kalau ada intimidasi, pasti Tuhan yang menolong untuk menghancurkan setiap intimidasi itu gitu loh. Yeah. Jadi Tuhan tidak mungkin pernah meninggalkan kita. Tuhan kalau meminta kita untuk bangkit, Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Ya udah kita bangkit, biarkan jalan sendiri. Tapi Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Maka dari itu kita perlu minta hikmat dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Maka itu kalau untuk generasi muda bangkit supaya tidak terintimidasi oleh dosa, sering-sering bangun hubungan sama Tuhan gitu. Kalau kita sering bangun hubungan sama Tuhan, maka firman Tuhan akan tertanam dalam hidup kita, sehingga saat intimidasi Tuhan, intimidasi iblis didatangkan kepada kita, kita bisa dengan teguh melawan gitu dengan firman Tuhan gitu, bahwa aku telah dibebaskan dari setiap intimidasi, bahwa Tuhan telah mengampuni aku, Tuhan yang memampukan aku untuk bangkit. siap, setuju. Tadi kan kakak-kakak semua, teman-teman semua, Joseph dan Iman bahas tentang panggilan, ya kan? Bahwa setiap anak muda dipanggil. Panggilan seperti apa gitu? Mulai dari Joseph dulu dong. Panggilan seperti apa? Oke. Menurut aku ya, hari-hari ini Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi generasi Yeremia. Nah, apa itu generasi Yeremia? Nah, pertama adalah generasi muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada itu bukan hanya kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, tapi kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus doang yang dapat memampukan kita untuk hidup kudus dan memberitakan Injil. Seperti moto generasi Empower Generation, kita menjadi generasi muda yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kedua, kita dipanggil untuk menjadi generasi muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Artinya itu kita mempunyai hubungan kasih mula-mula dengan Tuhan. Kita nggak suam-suam kuku, tetapi kita terus first love, mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Kita mengutamakan Yesus di atas segalanya. Dan ketiga, kita dipanggil untuk menjadi generasi muda yang tidak kompromi terhadap dosa. Artinya itu kita nggak kompromi sedikit pun, kita membiarkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Tapi kita dengan tegas, kita tidak kompromi. Kita hidup kudus bukan menurut standar dunia, tetapi menurut standar surgawi. Dan terakhir, kita dipanggil menjadi generasi muda yang akan melayani bangsa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari ini Tuhan sedang dengan luar biasa membangkitkan generasi muda. Dan kita harus meresponi panggilan Tuhan, karena waktunya udah singkat. Dan saya percaya bahwa ketika generasi muda meresponi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memakai bukan aja untuk mengubah kotanya, daerahnya, tetapi bahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai bangsa-bangsa. Dan generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Siap, setuju bahwa generasi ini adalah generasi Yeremia ya, Joseph ya. Yang dimana generasi Yeremia itu harus dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Terus generasi ini yang akan melayani bangsa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setuju. Nah, lalu bagaimana dengan Iman? Panggilan seperti jelas. apa? Ya, panggilan ya bahwa setiap anak muda, setiap kita orang percaya, jelas Tuhan memanggil kita untuk apa? Menyelesaikan amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini panggilan utama. Jadi setiap kita orang percaya. Nah, ini Tuhan sedang
memanggil kita, setiap generasi muda khususnya, untuk menyelesaikan amanat agung. Karena generasi muda ini memang generasi yang banyak sekali inspirasinya gitu, banyak sekali inovasi yang Tuhan berikan kepada generasi muda, sehingga saat menyelesaikan amanat agung banyak cara gitu. Sekarang aja kita lihat bahwa generasi muda mulai bangkit melalui pelayanan online, bukan saja cuma offline gitu. Jadi generasi muda dalam menyelesaikan amanat agung ini Tuhan percayakan banget kepada generasi muda gitu. Lalu yang kedua panggilan yang kedua itu seperti yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa generasi muda itu harus bangkit jadi terang gitu. Tuhan memanggil kita untuk bangkit jadi terang gitu. Nah, terang yang seperti apa? Nah, dalam rangka ini kan kita memperingati Sumpah Pemuda ya, Bir. Nah, kita harus jadi terang buat bangsa kita gitu. Kita harus nerangi setiap kegelapan yang ada di bangsa kita gitu. Generasi muda justru harus bangkit untuk menjadi terang bagi bangsa gitu. Di tengah kegelapan di bangsa kita. Nah, kita harus bangkit gitu. Seperti yang tadi sempat Afir bacakan di awal kan tentang Sumpah Pemuda gitu. Yes. Bahwa kita ini putra-putri bangsa Indonesia gitu. Kita ini Tuhan taruh di Indonesia untuk apa? Untuk tujuan Tuhan menjadikan Indonesia ini sebagai terang kemuliaan Tuhan gitu. Nah, terang yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan terang yang biasa gitu. Terang yang justru menerangi setiap kegelapan yang ada di bangsa kita gitu. Maka dari itu, untuk itu juga generasi muda selain itu bangkit jadi terang, juga harus bangkit dalam doa untuk bangsa kita gitu. Seperti yang dikatakan di 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-13 ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampan di antara umatku, ayat yang ke-14, dan umatku yang atas namanya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini panggilan generasi muda untuk berdoa buat bangsanya, terutama bangsa Indonesia gitu. Apabila kita generasi muda bersama-sama merendahkan diri, benar-benar berdoa untuk pemulihan di bangsa kita, Tuhan akan menjawab gitu. Nah, ini panggilan kita. Yang pertama tadi bangkit jadi terang, yang kedua bangkit dalam doa untuk bangsa kita. Baik, cukup menarik ya pembahasannya ya, bahwa kita harus melaksanakan amanat agung, bangkit menjadi terang, dan terus berdoa untuk bangsa ini. Nah, bicara tentang generasi muda, ini kan edisi atau spesial Sumpah Pemuda. Menurut Joseph dan Iman, bagaimana cara generasi muda mempersatukan bangsa ini? Gitu. Silakan mulai dari Joseph dulu dong. Ini merupakan momentum yang sangat penting bagi generasi muda gitu. Kalau pada tanggal 28 Oktober 1928 itu generasi muda di Indonesia itu berkumpul bersatu untuk merumuskan Sumpah Pemuda yang mengakibatkan kemerdekaan Indonesia. Maka aku juga percaya bahwa hari-hari ini generasi muda juga harus bersatu. Kita melihat kondisi bangsa kita juga mengalami berbagai krisis yang ada gitu, dalam pemerintahan, dalam ekonomi, dan generasi muda nggak bisa tinggal diam. Dan menurut aku kalau misalkan pada tahun 1928 generasi muda bersatu untuk kemerdekaan Indonesia secara fisik, secara jasmani, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda, kita juga harus bersatu. Kita harus unity untuk kemerdekaan Indonesia secara rohani, supaya Indonesia merdeka dari dosa, merdeka dari segala ikatan dosa yang ada, dan Indonesia benar-benar mengalami keselamatan daripada Tuhan. Jadi menurut aku bagaimana cara mempersatukan bangsa ini adalah dimulai dari kita. Kita jangan hanya berpikir secara global, nasionalis. Kita mulai dengan diri kita, dengan sekeliling kita, sesama kita. Kita jangan membeda-bedakan, jangan memisah-misahkan. Kita justru harus menjunjung rasa persaudaraan. Kita harus sehati gitu. Hari-hari ini mungkin dalam konteks generasi muda Kristen di Indonesia, kita jangan lagi memandang sinode, kita jangan lagi memandang aliran gereja mana gitu. Kita
memandang kita sama-sama tubuh Kristus. Kita harus menjunjung namanya itu oikumene gitu. Dan hanya dengan kesatuan hati seperti yang Kak Iman sudah nyatakan, bahwa ketika kita merendahkan diri, kita dengan bersatu hati, kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelamatkan dan memulihkan bangsa ini. Jadi saya juga akan menambahkan ada satu quotes dari presiden kita yang pertama, Soekarno, yang mengatakan bahwa beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi hanya dibutuhkan 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, untuk mengubah dunia, untuk mengubah sejarah. Dan menurut aku itu powerfulnya generasi muda. Dan dalam konteks zaman sekarang, generasi muda itu harus bersatu dengan menjadi sehati untuk berdoa bagi bangsa ini, dan juga untuk bangkit, dan juga untuk membawa kebangunan revival, kebangunan rohani tanpa melihat suku, tanpa melihat sinode, tanpa melihat aliran, tanpa melihat latar belakang, benar-benar sehati bergandingan tangan. Dan menurut aku kalau itu terjadi, maka akan terjadi kemerdekaan secara spiritual, secara rohani, kemerdekaan dari dosa. Menurut aku itu aja sih, Bir. Ya, benar. Ya, aku juga setuju sih bahwa generasi ini harus bangkit gitu loh. Tidak boleh melakukan perbedaan-perbedaan gitu, apalagi rasis terhadap satu sama lain. Bahkan harusnya untuk menjadi bangkit kita juga nggak boleh membedakan ini denominasi yang mana gitu. Untuk bersatu kita perlu perbedaan gitu, bukan harus persamaan. Karena melalui perbedaan kita akan dikuatkan. Lalu menurut Kak Iman bagaimana? Ya, yang jelas kita sebagai orang percaya, memang Tuhan panggil secara khusus. Kita harus membangun rasa nasionalisme di bangsa ini gitu loh. Kita harus memberi contoh gitu bahwa kita ini sebagai orang percaya justru harus memberikan contoh gitu, rasa nasionalisme yang tinggi gitu di bangsa ini. Jangan sampai kita justru memecah belah bangsa ini, tapi kita bersyukur di bangsa ini, para founder bangsa kita menciptakan namanya Pancasila gitu, dimana kita memang harus gitu bangun rasa nasionalisme, khususnya generasi muda ini ya gitu, jadi contoh. Justru jangan jadi batu sandungan. Kita sebagai orang percaya, khususnya generasi muda, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mencintai bangsa kita, bahwa saat justru bangsa kita sedang mau dipecah, justru bangsa kita sedang dihina, kita harusnya sedih dalam hati kita. Kita harus justru mendoakan bangsa kita supaya bangsa kita jangan sampai dihujat, jangan sampai dihina gitu. Karena bangsa kita ini luar biasa Tuhan bangun gitu melalui kesatuan gitu. Demikian juga dalam unity untuk revival gitu, diperlukan kesatuan gitu antar generasi muda gitu. Dimana bahwa benar yang dikatakan Kak Joseph tadi, bahwa kita tidak mengikut lagi masalah denominasi atau aliran gitu. Kita harus fokus satu, kita melayani Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan gitu. Jangan untuk kepentingan kita gitu. Jadi kita harus bangkit gitu, kita harus bangun rasa unity, kesatuan. Jadi kalau kadang kala hambatan untuk unity itu kan kadang ini pasti ngadain ini ada kepentingannya sendiri. Nah, kita harus menghilangkan rasa kepentingan kita sendiri. Kita harus melepas kepentingan misal organisasi kita, mungkin youth kita, untuk dilebur bersama-sama melayani Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung gitu. Jadi penting banget generasi sekarang untuk membangun rasa cinta sama bangsa dan juga cinta sama Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita juga akan mengasihi bangsa kita. Iya, baik, luar biasa ya pembahasannya. Tapi ya, yang kadang itu menjadi masalah, banyak banget orang-orang yang ngerendahin anak-anak muda gitu loh. Apalagi orang-orang tua sekarang kan, kayaknya kamu nggak bisa ini deh, kayaknya kamu nggak bisa ini deh. Lalu bagaimana seharusnya respon kita sebagai anak muda? Silakan dari Joseph dulu mungkin bisa. Oke, Kak Wir.
dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi sebenarnya itu berdasarkan ayat ini kita jangan biarkan seorang pun menganggap kita rendah. Jangan sampai kita terpengaruh oleh apa kata orang. Justru Tuhan yang akan memakai generasi muda dengan dahsyat. Kita juga harus mempercayai itu dan kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengikuti apa kata orang, maka kita nggak bakal bisa maju, kita nggak bakal bisa bangkit. Kita akan terus terpengaruh, kita dibatasi oleh perkataan orang. Nanti orang lain akan mikir apa gitu. Mungkin ada orang lain merasa kita nggak layak atau nggak cocok. Kita harus fokus kepada apa kata Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan jangan seorang pun menganggap kau rendah. Artinya itu kita pertama jangan terpengaruh apa kata orang. Kedua, kita jangan terintimidasi oleh iblis. Artinya itu seringkali iblis juga mengintimidasi kita, merasa mengatakan kepada kita kamu nggak layak, kamu nggak bisa gitu, kamu nggak mampu gitu. Dan kita harus bisa mengatasi itu. Kita harus melawan intimidasi dengan firman Tuhan. Dan ketiga, justru menurut aku bukan orang-orang lain yang menganggap kita rendah, tapi cenderung diri kita sendiri. Kita merasa minder, kita merasa nggak layak, aku nggak bisa gitu, aku bukan siapa-siapa. Nah, kita harus membedakan antara rendah diri dan rendah hati. Pastikan bahwa kita jangan terpengaruh apa kata orang, apa kata iblis, intimidasi iblis, apa kata diri kita sendiri. Kita hanya mendengarkan apa kata Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memakai generasi muda, bahwa generasi muda itu layak, generasi muda itu berharga, generasi muda akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan aku percaya bahwa kalau kita tidak lagi merasa minder, kita tidak lagi terpengaruh oleh apa kata orang, maka kita benar-benar menjadi generasi muda yang bangkit, yang menjadi teladan dalam apa aja, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Siap, setuju banget. Kita harus menjaga kesucian, kekudusan, dan yang paling penting kita juga harus menjaga pikiran kita gitu loh. Jangan sampai perkataan orang itu mengintimidasi kita, karena kita bukan hidup dari perkataan orang, tapi hidup dari perkataan Tuhan. Bagaimana menurut Iman? Kalau ada anak-anak muda yang sedang diintimidasi atau dikata-katakan kalau anak muda itu nggak mampu. Ya, mungkin hambatan yang salah satu untuk generasi muda bangkit ya intimidasi dari sekitar, mengamandang remeh. Jadi ya untuk itu ya kita kalau mau itu kita harus memberikan contoh gitu, bukti teladan sama orang tua kita gitu. Bukti nyatanya seperti apa? Nah, kadang kita generasi muda itu cuma berhenti di perkataan saja, tapi tidak ada buktinya gitu. Nah, yang penting ya kita harus tunjukkan buktinya gitu, bahwa kita ini nggak seperti yang dipandang mereka gitu. Memang betul yang dikatakan Kak Joseph tadi, kita nggak usah mempedulikan intimidasi, tapi selain itu kita juga harus tunjukkan bukti nyata kepada mereka gitu. Oh, jadi mereka tahu, oh iya benar-benar itu si A udah berubah gitu. Nggak seperti yang aku perspeksikan gitu. Siap, setuju. Bahwa dengan tindakan itu membuktikan kita kalau kita itu mampu gitu. Betul, ya. iya. Ya, setuju. Baik, ini pembahasannya cukup menarik, tapi sepertinya kita harus sudahi sampai di sini. Sebelumnya, aku mau minta dong dari Joseph, closing statement atau apa yang harus disampaikan kepada generasi muda untuk terus bertahan dan terus bangkit. Silakan Joseph. Oke. Jadi closing statementnya adalah kita generasi muda itu kita dipanggil untuk bangkit. Seperti yang dikatakan Yesaya 60 ayat 1 bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Artinya itu kita tidak sesuai, tidak seperti dengan dunia ini. Kalau kita mau jadi bangkit, kita harus menjadi generasi Yeremia. Harus diingat teman-teman bahwa generasi Yeremia adalah generasi yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan terakhir adalah yang melayani bangsa ini. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia untuk meresponi terhadap
panggilan Tuhan. Dan saya mau mengajak semuanya, saudara-saudara, berbagai latar belakang, berbagai denominasi, ayo kita sama-sama sehati, kita merendahkan diri, kita unity untuk revival. Sama seperti pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bersatu, berbagai suku yang ada, berbagai denominasi, kita sama-sama merendahkan diri. Kita bukan hanya berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa ini, tetapi kita juga membuat perubahan. Harus ada tindakan nyata. Maka saya percaya bahwa bukan hanya bangsa ini akan diselamatkan, tetapi bangsa-bangsa juga akan diselamatkan. Jadi saya cuma mau mengajak teman-teman semua, ayo kita responi panggilan Tuhan untuk jadi bangkit, dan untuk generasi muda yang benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi apapun kondisi teman-teman, latar belakang teman-teman, kita memutuskan untuk bangkit, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk bangkit. Dan kebangkitan itu akan berdampak untuk sekeliling kita. Mungkin teman-teman yang sekolah, kita buat kebangunan rohani, kita membuat kebangkitan di sekolah kita. Untuk teman-teman yang lagi kuliah, ayo kita buat kebangunan revival di kampus kita. Untuk teman-teman yang sudah bekerja, ayo kita buat kebangunan revival di pekerjaan kita. Maka Tuhan yang akan melawat dan menyelamatkan bangsa ini. Oke, setuju. Thank you ya Joseph. Gimana menurut Iman? Closing statement agar mereka juga tetap terus bangkit. Silakan Iman. Sama sih, kali ini kita memang kayak Tuhan taruh sepakat ya di Yesaya 60. Nah, saya akan bacakan di Yesaya 60 ayat yang kedua gitu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, di sini ini yang poin penting di ayat kedua gitu, bahwa generasi muda harus bangkit dan orang sekitar bisa melihat kemuliaan Tuhan ada atas kita gitu. Jadi untuk itu, maka dari itu generasi muda memang harus bangkit gitu. Nggak ada pilihan lain, bahwa saatnya ini waktunya untuk generasi muda bangkit jadi terang. Bukan hanya terang di gereja, tapi terang untuk di sekitar kita, di negara kita gitu. Jadi terang Tuhan itu bisa kita gambarkan tuh, kalau semakin besar kita berdampak di bangsa ini, maka semakin besar juga terang itu gitu. Semakin kita berdampak gitu, semakin kita memiliki, misalkan kita sebagai pemimpin di bangsa kita, maka terang Tuhan itu semakin besar gitu, dan kemuliaan Tuhan itu semakin nampak gitu. Nah, yang kedua memang benar yang dikatakan Kak Joseph tadi, kita harus bangkit untuk unity for revival gitu. Kalau generasi muda merindukan revival, kebangunan rohani atas bangsanya, maka perlu unity dalam hal apa saja, dalam hal doa, dalam hal visi, ini perlu banget. Jadi kalau kita mau unity untuk revival, kita perlu ini, yaitu bangkit dalam doa, bangkit untuk visinya Tuhan, untuk mandat Tuhan, yaitu amanat agung. Ini penting banget. Itu aja sih, Phil. Oke, siap. Setuju banget. Keren. Luar biasa. Thank you ya Joseph, Iman. Luar biasa. Cukup menarik pembahasannya. Sangat menggetarkan jiwa gitu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri sharing-sharing kita hari ini, Joseph bisa pimpin pujian, nanti Iman tutup dalam doa. Silakan. Oke, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita berdoa buat generasi muda, teman-teman, saudara-saudara ingin meresponi panggilan Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ini aku, Tuhan, utus aku, sampai generasiku diselamatkan.
sama-sama responi panggilan Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Mari kita sama-sama serukan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, generasi mudamu. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi dengan sama hatimu, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Doa kami Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasi diselamatkan. Sampai generasi selamatkan. Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami seperti lagu ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan, pakai kami generasi muda Tuhan, terutama Tuhan di dalam memperingati Sumpah Pemuda ini Tuhan. Ini mengingatkan kami Tuhan, untuk generasi kami bangkit menjadi terang, unity untuk revival Tuhan. Pakai kami ini Tuhan, jangan sampai Tuhan generasi kami ini Tuhan menyia-nyiakan waktu yang telah Engkau berikan ini, menyia-nyiakan panggilan yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Tapi ajar setiap kami Tuhan untuk menyadari dan menangkap panggilan Tuhan, untuk bangkit jadi terang Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, ini tidak mudah Tuhan. Iblis terus mengintimidasi kami Tuhan. Iblis selalu Tuhan mengintimidasi kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang memanggil kami Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau memberkati Tuhan setiap generasi muda Tuhan. Tuhan, terus Tuhan pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, baik mungkin di sekolah, di kampus, di pekerjaan Tuhan, di gereja Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi Tuhan teladan Tuhan untuk generasi-generasi lainnya Tuhan, sehingga terang Tuhan terbit atas setiap kami dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap generasi muda yang terikat oleh dosa Tuhan. Oh Tuhan, lepaskan mereka dari dosa Tuhan, baik dosa perzinahan, dosa LGBT, perkataan kotor Tuhan. Kami hari ini mau melepaskan Tuhan setiap dosa-dosa itu, supaya generasi muda Tuhan, generasi muda ini Tuhan dibebaskan dari setiap dosa Tuhan, dan mereka bisa bangkit Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami minta pertolongan, hikmat dari-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri untuk kami bangkit Tuhan, tapi kami perlu Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, thank you ya semuanya. Tapi sebelum kita ngakhirin ini, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan, bahwa jangan lupa setiap Senin kita ngadain Empower Generation Community pukul 7 malam, dan Pray for Revival setiap Sabtu pukul 1 siang sampai dengan selesai. Terus kita juga ada talk show setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu terakhir. Jangan lupa follow IG Empower Generation di Instagram, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati.